Oke, jadi di video kali ini gue akan bahas match ketiga yang dijalani oleh timnas Indonesia yang berakhir, alhamdulillah puji Tuhan, untuk kemenangan Indonesia dengan skor 4-1. Dan dengan hasil ini kita kembali mencetak sejarah untuk pertama kalinya di kelompok umur U23 kita lolos ke fase gugur 8 besar. Kita baru pertama kali ikut dan kita juga langsung bisa lolos ke 8 besar. Dan dengan hasil ini pula Pak Erick Thohir dan PSSI resmi sudah pasti akan memperpanjang kontrak Sintayong. Paling tidak sampai 2027. Syukur-syukur bisa lebih panjang, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kalau perlu. Nah, tapi untuk saat di video ini gue akan bahas dulu bagaimana performa keren dan performa cantik, performa gemilang timnas saat menghadapi Yordania yang gue sendiri pun jujur gue nyangka timnas akan bermain bagus, tapi gue nggak nyangka timnas akan bermain sebagus itu. Maksudnya gini loh, gue nyangkanya Jordan akan memberikan perlawanan nih, karena kan mereka juga butuh menang. Tapi ternyata itu semua di luar dugaan gue. Yordania nggak berdaya lah, gitu loh. Ini gue langsung masuk ke babak pertama ya. Memang di menit-menit awal, Yordania tuh apa namanya membuat beberapa peluang, mereka sempat menguasai bola. Nah, Yordania ini kalau yang gue lihat tuh di match lawan Indonesia ini itu mirip kayak Australia. Mereka oke kuasain bola, mereka skillnya bagus, bodinya bagus. Kalau ngadu body kita pasti kalah ya. Untuk kalau ngadu body karena memang pemain mereka jauh lebih besar dan lebih tinggi dari kita. Tapi apa? End passing-nya jelek, finishing-nya bapuk banget. Jadi nggak heran kalau mereka cuma bisa bikin satu gol, itu pun karena kesalahan gol bunuh diri dari Hapner ya. Kalau nggak ada gol, kalau nggak dalam tanda kutip dibantu oleh Hapner, mereka nggak akan bisa nyetak gol sama sekali ke gawang kita, gitu loh. Dan sepanjang permainan kita bermain apik ya, mulai dari lini belakang yang bagus, dikomandoi oleh Rizky Ridho dan Justin Hapner yang didampingi juga oleh Muhammad Ferrari. Lini tengah Fajar, Pratama Arhan dan duet Ivar Jenner yang sudah kembali dari hukuman kartu merah, dan juga didampingi oleh Nathan. Nah, di depan itu ada strike diapit oleh eh, Marcelino dan juga Witan Sulaiman. Nah, hampir semua pemain, bahkan mungkin semua pemain bermain bagus di match ini. Oke. Okay. Tapi memang gue juga punya beberapa catatan yang mungkin ya kritik lah, bisa dibilang kritik untuk beberapa pemain. Contohnya kayak Ferrari, dia kemarin dia nggak jelek mainnya, tapi dia apa namanya eh kadang-kadang kalau mau lompat ngadu bola di udara tuh kakinya kayak berat gitu, dan dia sering banget ketinggalan langkah sampai harus di cover oleh Rizky Ridho. Fajar pun sama, dia dalam menyerang crossingnya oke, gocekan oke, tapi ketika dalam bertahan agak dak dikduk gimana gitu, jadi sering banget. Dan jaraknya itu kadang-kadang terlalu deket bro. Lu kalau misalnya jaraknya itu terlalu deket, kalau lu dilewatin lu akan kalah lari. Maka dari itu harusnya lu ambillah 1 sampai 2 langkah. Jadi kalau dia berusaha ngelawatin lu bisa cover gitu, lu bisa tutup. Nah, tapi pemain-pemain lain kayak Witan, Marcelino, Rizky Ridho, Hapner, terutama Nathan Choon itu bermain sangat luar biasa. Itu gol-golnya gol-gol kelas dunia semua kalau yang gue lihat, gol-gol kelas Eropa. Terutama yang gol kedua dan gol ketiga ya. Karena di yang gol pertama kan itu penalti dan itu sah penalti, makanya gue sangat setuju wasit langsung nunjuk tanpa VAR sekalipun, karena memang jelas itu kan di depan mata wasit, kakinya saya kan di gituin gitu, jadi itu jelas penalti ke pojok, kiper pun ketipu. Dan gue langsung bilang kalaupun kiper nggak ketipu pasti nggak akan bisa nepis, pasti tangannya nggak nyampe karena pojok banget, bolanya benar-benar pojok kanan bawah kiper, dan kiper bergeraknya ke kiri. Yang gol kedua itu berawal dari Rizky Ridho, dia build up ke atas, dia ikut nyerang, dia oper ke Marcelino, Marcelino nengok ke arah Ridho, dibalikin ke Ridho, Ridho oper ke Witan Sulaiman, Witan cantik banget,
finishingnya langsung first time sama pojok kanan bawah kiper juga gitu. Terus akhirnya kita unggul 2-0 di babak pertama. Apakah Jordan nggak ada serangan? Ada. Jordan tuh serangan ada, tapi bapuk. Dia cuman ngandelin crossing nggak jelas, and finishingnya hampir nggak ada peluang emas lah, hampir nggak ada. Di babak pertama itu hampir nggak ada. Bahkan mungkin kayaknya nggak ada deh kalau yang gue inget ya. Kalau peluang-peluang kotor mah ya itu banyak, tapi yang peluang bersih emas hampir gol itu kayaknya nggak ada kalau di babak yang pertama. Kita unggul 2-0 di babak yang pertama. Di babak kedua, kita kembali menambah gol melalui Marcelino. Berawal dari Arhan, terus ke Marcelino, dia oper ke Witan chip bola, dan akhirnya Marcelino chip ke arah kiper, masuk bolanya 3-0. Ketika timnas udah nyetak gol ketiga, gue langsung bilang ini game over. Jordan udah nggak mungkin bisa nyusul. Kalaupun bisa nyusul paling bikinnya 2 gol aja sulit, paling 1 gol. Dan bener kan, kejadian, walaupun memang golnya gol dalam tanda kutip dibantu oleh Justin Hubner, tapi kan hanya 1 gol gitu loh. Bahkan gol yang mereka dari murni kerja keras mereka tuh nggak ada gitu. Tapi di babak kedua ini Jordan ada 2-3 peluang emas yang kalau nggak ditahan Hernando, nggak diblok sama Justin Hubner, mungkin itu bisa jadi gol. Untungnya alhamdulillah nggak jadi gol, alhamdulillah. Karena kenapa? Kalau sampai anggap 2 peluang yang diblok Hernando dan diblok sama Hubner itu jadi gol, otomatis mereka dan 2 peluang itu kejadian sebelum gol ketiga. Kalau mereka sampai nyeriin, ini bahaya buat kita. Karena mereka mentalnya pasti naik, sedangkan kita udah pasti turun. Tapi syukur alhamdulillah sekali lagi mereka nggak bisa nyetak gol. Nah, ketika mereka udah nyetak gol pertama, sebenarnya mental Jordan itu emang sempat naik, iya. Cuman untung aja balik lagi, finishing mereka bapuk. Dan beberapa yang ditepis oleh Hernando juga, jadinya gawang kita lagi-lagi aman. Di luar yang gol bunuh diri Justin Hubner itu. Untungnya di menit ke 84 atau 85, Indonesia berhasil kembali nyetak gol melalui throw in Arhan, dan akhirnya disundul tipis aja. Cuman dibelokin doang bolanya, enggak yang sampai begitu, enggak. Cuman dibelokin doang dikit oleh Komang. Lagi-lagi Komang. Komang mencetak gol kedua di kompetisi ini. Pemain Borneo ini masuk ya, itu ngegantiin Ferrari, nggak lama abis itu nyetak gol. Dan kita ketika gue ngelihat Komang, wah udah nyetak gol keempat, wah udah. Ini mah udah ibaratnya kalau gue tinggal tidur juga gue bisa tidur dengan pules gitu, karena udah nggak mungkin. Jordan tuh mentalnya udah turun, udah bahkan pelatih Jordan pun udah sampai duduk karena dia juga mikir udah kalah ini, mau anak buah gue kalah udah. Jadi apa ya, ini bener-bener sejarah buat kita dan gue happy banget. Salah satunya selain karena kita udah pasti lolos ke babak 8 besar, gue happy karena kenapa? Sintayong udah pasti diperpanjang sama PSSI. Kalaupun seandainya yang terburuk nih, kita kalah dari Jordan, kita nggak lolos, tetap gue akan ngomong Sintayong harus diperpanjang. Tapi dengan kita lolos, ini semakin memperkuat bukti bahwa Sintayong mampu mengangkat tim ini. Sintayong sudah menepati 2 janjinya loh, lolos ke 16 besar Piala Asia Senior dan lolos ke 8 besar Piala Asia U23. Jadi kita juga PSSI pun harus menepati janjinya, yaitu apa? Perpanjang kontrak Sintayong. Dan gue juga udah tahu siapa yang akan menjadi, ini sebelum gue tutup videonya ya, gue juga udah tahu siapa yang akan menjadi lawan kita di lawan besar nanti tanggal 25 ya kalau nggak salah. Itu adalah negaranya Sintayong sendiri, Korea Selatan. Barusan aja nih, ini juga sambil sebelum bikin video ini, tadi gue sambil nonton Korea lawan Jepang. Korea menang 1-0 lewat gol
Tadi siapa tuh namanya? Pokoknya nomor punggung 19 aja. Itu golnya dari corner kick, sundulan. Korea menang 1-0 dan otomatis jadi juara grup. Dan kita otomatis akan berhadapan dengan Korea Selatan. Apakah kita punya peluang lawan Korea Selatan? Apakah kita bisa menang? 70% buat gue pribadi, 70% bisa. Kenapa gue bilang 70%? Sebenarnya gue pengen bilang 80%, tapi gue tadi baca, tadi siang gue baca di berita, kita sepertinya mungkin di 8 besar nanti akan kehilangan Nathan yang bermain sangat Spartan di match lawan Jordan kemarin. Nathan tuh ada di mana-mana, bola di mana ada bola ada dia di situ. Makanya gue agak kaget ketika tahu Nathan harus balik ke Belanda. Yang tadinya gue udah optimis 80%, sorry to say, gue turunin jadi 70%. Tapi gue tetap optimis, tetap. Cuman jadi 70%. Gitu loh. Nah, eh sementara Jepang ya akan ngadepin sang tuan rumah Qatar. Jujur, untuk match yang Qatar Jepang itu gue dukung Jepang, dan gue rasa kalian pun sama. Gue rasa nggak ada kayaknya yang dukung Qatar. Tapi ya itulah, kita balik ke timnas Indonesia, kita berharap kita bisa mengalahkan Korea dan kita akan melaju ke semifinal. Dengan begitu, peluang dan kesempatan kita untuk tampil di Olimpiade Paris semakin terbuka. Apalagi kalau kita bisa minimal peringkat 3, itu kita akan auto lolos ke Olimpiade tanpa harus playoff dulu. Kalau seandainya kita peringkat 4, bagaimana Bang? Kita akan playoff lawan wakil dari Afrika, yaitu Guinea. Nanti pemenang dari Guinea lawan, misalkan kita nih, Guinea lawan Indo. Kalau kita menang, kita akan mengikuti jejak tim-tim Asia U23 yang 3 besar ini yang udah terlebih dahulu lolos ke Piala Asia, ke Olimpiade Paris. Oke, segitu aja dulu. Gue mau lanjut nonton Thailand Tajikistan. Sebenarnya gue berharap yang disiarin sih Arab lawan Irak ya, karena menurut gue akan lebih seru. Tapi mungkin efek sama-sama negara Asia Tenggara, jadi Thailand Tajikistan yang disiarin. Oke, bye.